A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azza wa jalla rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu wa barakallah ala nabiyyina wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa insyaallah alaina ummatihi alladhina istaqamu fi sunnatihi. Amin ya rabbal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dalam 6 masa, lalu ia bersemayam di atas arsy. Salawat, salam serta berkah dari Allah semoga selalu tercurahkan kepada Nabi dan Rasul junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan dalam keesaannya tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan darinya. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Amma ba'd. Baik, saya Aryo Mokoginta dari Program Studi Manajemen Dakwah semester 4, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Manado. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang berbicara tentang persaudaraan antar sesama muslim. Baik, bismillah. Ikhwanul muslimin, jadi sebenarnya ada banyak sekali hadis-hadis yang ada yang berbicara tentang pentingnya persaudaraan antara sesama muslim, ya. Sebagai pembukaan akan kita lihat dalam kitab Sahih Muslim, ya. Kita hanya akan membedah dari kitab Sahih Muslim, ya, karena ada banyak sekali. Bukan hanya dari kitab Sahih Muslim, tapi ada juga dari kitab-kitab Sahih yang lain, kitab-kitab riwayat yang lain seperti Sahih Bukhari, Musnad Ahmad, dan lainnya. Baik, sebagai pembukaan, ada salah satu hadis dalam Sahih Muslim yang berbunyi sebagai berikut. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, jadi telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibnu Sa'id. Haddatsana Lais, telah menceritakan kepada kami Lais. An Uqail, dari Uqail. An Az-Zuhri, dari Az-Zuhri. An Salim, dari Salim. An Abihi, dari ayahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Ia tidak boleh menzaliminya dan ia tidak boleh pula menganiayanya ataupun mengkhianatinya, ya. Man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja 'an muslim kurbatan, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari kesulitannya, maksudnya membantu dia keluar dari kesulitannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kesulitannya pada hari kiamat kelak. Dan yang terakhir, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudara muslimnya, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat nanti.
Jadi teman-teman, highlight dari hadis ini atau sorotannya, poin utama dari hadis tersebut adalah yang terletak dalam kalimat pertamanya, yaitu al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Karena ia saudara dari muslim lainnya, maka la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Ia tidak boleh menzaliminya dan ia tidak boleh pula menganiayanya. Dan barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang membantu seorang muslim atau saudara muslimnya keluar dari kesulitannya, maka Allah pun akan membantunya keluar dari kesulitannya pada hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah pun akan menutup aibnya sendiri pada hari kiamat nanti. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan saudara antara sesama muslim ya. Bahwa karena persaudaraan muslim kita, maka ada banyak berkah yang bisa kita ambil dari situ. Salah satunya, jika kita membantu kebutuhan saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membantu kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan kita. Kita membantu saudara kita keluar dari kesulitan, Allah pun akan membantu kita keluar dari kesulitan pada hari kiamat nanti, di mana pada hari kiamat tersebut tidak ada bantuan yang lain kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa tarik sedikit kesimpulan ya, atau kita bisa ambil sedikit faidah dari hadis ini, bahwa jika engkau ingin dimudahkan pada hari kiamat nanti, di hari di mana tidak ada bantuan lain kecuali bantuan Allah, bantulah saudaramu. Ya. Baik, ada hadis yang lain juga yang masih dalam kitab Sahih Muslim yang berbunyi sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wa la tadabaru wa la tanafasu. Janganlah kalian saling memarahi, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling menyaingi. Dan diakhiri dengan wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Sebenarnya ada banyak ya. Maksudnya ada beberapa hadis, ada beberapa riwayat lain yang juga sama dengan hadis yang ini. Hanya saja dalam riwayat lain ada pesan-pesan lain yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti la tajassasu, jangan mencari-cari isu, wala tahassasu, dan jangan mencari-cari kesalahan, wala tahasadu, dan janganlah kalian saling mendengki atau saling menghasad. Tapi di samping perbedaan-perbedaan riwayat hadis tersebut, pada akhirnya semua hadis meriwayatkan hal yang sama dari sabda Rasulullah, yaitu wa kunu ibadallahi ikhwana, dan kalian jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Jelas ikhwanul muslimin, jelas bahwa kita bisa melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan betapa pentingnya agar kita untuk menjaga hubungan persaudaraan kita. Rasulullah secara terang-terangan memerintahkan kita untuk jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan hal ini? Tentunya kita bisa lihat ya. Tentunya kita bisa pahami bahwa dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin atau orang-orang beriman bersaudara, maka damaikanlah antara saudara-saudaramu. Dalam ayat tersebut, dalam firman Allah tersebut, ada dua hal yang bisa kita pahami ya, ada dua hal yang bisa kita tarik. Yang pertama, fakta bahwa orang-orang yang beriman adalah saudara, saling bersaudara. Ini firman Allah, Allah sendiri yang berkata seperti itu. Dan yang kedua, perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita untuk
saling mendamaikan antara saudara-saudara kita. Fa aslihu baina akhawaikum, dan damaikanlah antara saudara-saudara kalian. Menunjukkan bahwa pentingnya, ya, sekali lagi ikhwanul muslimin, sekali lagi ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan persaudaraan antar kita, antar sesama muslim, ya. Walaupun ya secara universal, salah satu sahabat Nabi SAW, yaitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, pernah berkata, mereka yang bukan saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan, ya. Tapi dalam pemahaman saya, sabda Rasulullah SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, itu bisa bersifat universal. Kenapa? Karena dalam hadis lain, hadis yang pertama tadi, Rasulullah SAW bersabda, al-muslim, secara spesifik Rasulullah menyebut al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Namun dalam hadis yang ini Rasulullah menyebut wa kunu ibadallah, jadilah hamba-hamba Allah ikhwana, yang bersaudara. Mengapa saya bilang ini bisa bersifat universal? Simple, sederhana, karena kita semua adalah manusia, dan manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba bagiku, kecuali untuk menghamba bagiku, kecuali untuk menyembah kepadaku. Maka kesimpulannya bahwa kita manusia, muslim maupun non-muslim, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, sebagai hambanya. Maka kita semua menyandang status yang sama sebagai seorang hamba Allah, ciptaan dari Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Saudara, ya, seperti kata-kata dari sahabat Nabi yang tadi, ya, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa mereka yang bukan saudara dalam iman merupakan saudara dalam kemanusiaan. Maka dalam sabda Rasulullah yang ini, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dengan kata lain, kita merupakan saudara. Kita atau hamba-hamba Allah, ya, muslim maupun non-muslim, sekali lagi, merupakan saudara dalam kemanusiaan tentunya. Secara spesifik, kita yang seiman adalah saudara dalam iman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Ya, jadi mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait persaudaraan antar umat muslim, ya, maupun non-muslim secara universal, ya. Ya, sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka inilah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita, yaitu diutusnya Nabi SAW yang menekankan persaudaraan antar para umat, antar umat muslim maupun muslim dengan umat non-muslim. Ya, sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah Allah dengan segala firman-Nya, dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala sabda beliau. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf, sebab kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, dan sebagai seorang manusia saya hanya penuh dengan kekurangan. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.